ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ala sabilis salam. Wa ba'du. Alhamdulillah bisa berkumpul bersilaturahim dengan kawan-kawan dari Norwegia. Masya Allah, jauh sekali Mas Suyuti. Di beberapa kajian online saya di Indonesia, di Jakarta, ada beberapa yang kemudian ikut kajian bedah Quran ataupun tahsinul Quran di Zoom. Jadi beberapa saya kenal, beberapa saya kemudian melihat. Izinkan saya kemudian mengawali muqaddimahi. Saya saat ini mengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rum di Jakarta. Ada beberapa cabang rumah tahfiz yang kemudian berada di bawah pesantren yang kami buat ini untuk tingkat SD dan SMP. Lalu kemudian saya mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah di Tangerang. Lalu kemudian saya melanjutkan SMA di Al-Azhar Kairo Mesir. Lalu kemudian saya melanjutkan kuliah di Fakultas Usuluddin jurusan dakwah dan melanjutkan lagi di Universitas Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Memang saya takhusus di dua, yaitu kemudian tafsirul Quran dan tafsirul hadis. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita ini membawa keberkahan, membawa kebaikan dunia dan akhirat buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, para jamaah sekalian, sore hari ini kalau di saya, kalau di sana jam berapa ya? Pagi Jam ya Mas? 10 pagi, Ustaz. Baik. Di hari ini alhamdulillah kita bisa bersua mengkaji satu hal yang menjadi basic menarik sekali. Mari kemudian lihat di suratul Kahfi. Kata Allah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad. Allah bilang sama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen tahu orang-orang yang akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi, orang-orang yang kemudian paling bangkrut, orang-orang yang sama sekali nggak punya keuntungan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang kemudian mereka semua amalnya di dunia jadi sia-sia. Amalnya di dunia jadi kemudian tidak dinilai di hadapan Allah. Jadi banyak nanti Mas Suyuti dan kawan-kawan semuanya hadir di hadapan Allah, ini mengerikan sekali. Innahu la ya'tir rajulus saminul 'azimu yaumal qiyamati la yazinu janaha ba'udha. Ada orang nanti, saya itu kalau dari perawakannya Mas Suyuti kalau full agak gemuk. Agak tinggi. Jadi nanti di hadapan Allah ada orang yang besar. Besar tuh karena bawa pahala. Ada yang al-azim, besar karena namanya. Wah, disebut nama Ahmad. Wah, masyhur, di barat kenal, di timur benar.
saya bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala zakat. Tapi ketika tampil di hadapan Allah, pahala saya ditimbang dengan sayapnya lalat, masih berat sayapnya lalat. Allah, Masya Allah. Ketika saya ditimbang amal saya, ternyata amal saya nol. Masih beratan sayapnya lalat. Padahal saya udah ikut ngaji di kajian. Padahal saya udah sholat. Padahal saya udah puasa. Meskipun di luar tanah air, saya tetap ngejaga baca Quran. Saya tetap ngajarin anak-anak saya puasa. Tapi kenapa kemudian di hadapan Allah, amal saya tidak lebih berat daripada sayapnya lalat? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang nanti ketika datang yaumil hisab, orang yang besar sekali bawa amalnya, tapi pas ditimbang ringan sekali, pendek sekali. Lalu kemudian ditanya, kenapa ini sebab? Yang pertama, yang menjadi penghapus kita punya amal, karena kita melakukan semua amal soleh itu riya'an linnas. Apa yang kita kerjakan bukan semata-mata karena Allah, tapi semata-mata karena manusia. Ini yang bikin kita hidup jadi berantakan karena semuanya pengen dinilai sama manusia. Teman-teman kalau sekarang ada di Norwegia, teman-teman sekarang yang sudah merantau, ini rasa menuntut ilmunya tuh akan lebih terasa. Hidup mengenai menjaga keislaman tuh akan lebih terasa karena nggak banyak di situ. Pasti nyari masjid susah. Buat kalian ngejaga sholat berjamaah di tengah aktivitas, Masya Allah. Tapi pahala kalian besar. Kata Nabi SAW, Inna min idhamil jada idhamil amal. Sesungguhnya amalnya seseorang itu, kalau prosesnya lebih sulit, lebih kemudian butuh tenaga, jauh lebih besar daripada yang mudah. Kalau kami di sini, asal kumandang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal melangkah sholat. Kalau kalian susah. Nggak setiap daerah kalian, tadi saya mendengar, ada yang 500 kilometer sebelah, ada yang 500 kilometer. Itu kan berarti jauh sekali. Masya Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang membuat kalian, ganjarannya nanti di hadapan Allah, menjadi jauh lebih besar daripada kami yang di Indonesia. Tapi dengan catatan, satu, nggak boleh ria. Nggak boleh apa? Nggak boleh ria. Nih, penyakit ria, sering banget kita memulai kalimat ini, teman-teman. Contoh, kalimatnya dimulai dengan kalimat yang seolah-olah nggak ria. Kita nyebutnya kalau di sini namanya Kang Suyuti tawara. Tawara itu tawadu tapi ria. Namanya tawara. Tawadu tapi ria. Bisa dimulainya dengan merendahkan diri dulu. Mohon maaf nih ya, saya sih nggak bermaksud ria ya. Cuma masjid depan itu, ya saya mohon maaf nih Bu ya. Bukannya sombong. Tapi itu memang semua keramik saya nyumbang. Itu namanya ria. Jadi dia pengen ngasih tahu orang, tapi dengan cara ngerendah dulu. Nih mohon maaf Pak RT, saya bukannya apa ya, bukannya pengen dikenal, cuma itu loh yang ini loh, no, yang kalau setiap Jumat sedekah 10 juta yang hamba Allah itu sebenarnya saya. Cuman saya nggak mau menyebut amal saya karena nanti ria. Nah, itu namanya tawara. Merendah tapi ngeselin gitu loh. Ngeselin kenapa? Dia ngangkat dirinya sendiri dengan cara merendahkan. Ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun munafik. Kenapa? Idza ahdatsa kadzaba. Kalau ngomong nggak sesuai, tapi kalau kemudian dia dipuji, dia senang, giliran kemudian kebaikannya tidak disebutkan, dia sedih. Nih, lihat ya. Kita punya ciri sifat orang munafik yang umum kita sudah tahu 3. Kalau bicara dusta, kalau janji melanggar, betul ya. Kalau seandainya kemudian dia dipercaya berkhianat. Tapi ada satu lagi riwayat hadis yang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna min sifatil munafiqina, sesungguhnya satu di antara sifatnya orang-orang yang munafik, orang-orang yang kemudian punya sifat an-nifaq kepada Allah, apa itu Ustaz? Kalau dia punya amal soleh dan tidak diketahui orang lain, dia gelisah. Itu coba kita nih, coba. Sering kali kita bilang mengatakan, dasar, nggak tahu terima kasih. Hati-hati.
Nggak butuh terima kasih manusia. Jangan buat apa terima kasih manusia itu. Dia mau ngucapin terima kasih, alhamdulillah. Nggak mau ngucapin terima kasih, nggak ada masalah. Terima kasih ente nggak bikin saya jadi susah. Terima kasih antum nggak bikin saya juga jadi menderita. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Wahakadha huwal iman. Ini iman yang betul. Jadi jangan sampai amal kita tercampur dengan riya. Allah bilang dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ilangin pahala antum. Jauh-jauh ke Norwegia, jangan diilangin amalnya. Jangan udah amal capek-capek ngeluarin duit, capek-capek ngeluarin wakaf, capek-capek ngeluarin jariah, nggak tercatat, rugi banget. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan hilangin sedekah kalian, pahala kalian karena sering nyebut-nyebut. Kenapa disebut-sebut? Biar orang tahu. Wah, ini Mas Suyuti belum tahu ini. Aduh, saya kasih tahu dulu. Mas, nih saya kasih tahu. Saya ini Mas, bukannya sombong. Mohon maaf nih, bukannya sombong. Tapi kalau cuma masalah sedekah di masjid itu, ya saya nggak mau cerita. Itu lihat kubahnya tuh yang warna emas. Aduh, mohon maaf loh ini. Bukan saya sombong loh. Itu kalau nggak ada saya nggak bisa. Nggak ada tuh. Masjid tuh kalau nggak ada saya. Ini kalimat ini adalah bahaya nih. Aduh, setan seneng banget buat kita seperti ini. Oh ini mohon maaf ini saya bukannya sombong Pak Ustadz. Sebelum saya mulai saya jelaskan dulu bagaimana silsilah Umi Nur ini bisa ada. Ini asal muasalnya ya gimana ya? Ya karena sayalah yang kemudian menjadi ide memprakarsa dan bukannya sombong Pak Ustadz. Sayalah yang ini kalau udah kulemat saya, apa-apa saya. Waduh, ini bahaya. Hati-hati. Yang suka ngomongin saya, itu disebutkan dalam Al-Quran. Fir'aun itu sering ngomong saya. Faqala ana. Maka Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la. Saya orang paling berjasa, katanya Fir'aun. Saya orang yang paling kuat. Saya orang yang paling tinggi. Jadi kalau pengen ngomong ana, hati-hati. Ntar keturunannya Fir'aun. Maka kemudian semua amal sedekah kita, kalau udah sedekah sudah. Pak Ustadz, nggak boleh kalau sedekah nyebut namanya. Boleh, buat motivasi orang. Sedekah menyebut nama kita boleh. Asal kalau udah sedekah, maka nggak usah disebut-sebut lagi. Yang nyebutkan biarkan panitia masjid, biarkan pengurusnya, kami umumkan nama-nama, kita umumkan dana yang sudah masuk. Alhamdulillah telah masuk dari Bapak Ahmad senilai 1 juta rupiah, telah masuk dari Bapak Muhammad 2 juta. Biar orang lain yang menyebutkan, kita nggak usah nyebutin. Pak, mohon maaf kok nama saya Pak Usman belum masuk tuh tadi 2,5 juta. Nih saya, aduh Pak tolong dicatat Pak. Ini kalau nggak dicatat. Hal-hal inilah yang kemudian membuat amal kita menjadi hilang. Satu, yang membuat amal kita zero, membuat amal kita nol, nonsen, nggak ada hasilnya di hadapan Allah ketika ditimbang nggak lebih berat dari janaha ba'udah, daripada sayapnya lalat. Apa? Karena ada riyanya. Dan penyakit riya sering digabung sama tawadhu. Padahal bukan tawadhu, padahal riya. Tapi muqaddimahnya tawadhu. Sering ucapannya, mohon maaf saya nggak bermaksud menyebut-nyebut amal. Itu kalau udah begitu, udah mau nyebut tuh. Saya nggak pengen sombong. Nah ini pengen sombong kalau udah kalimat itu. Ini rahasia ya Mas, jangan bilang-bilang ke orang. Lah ini namanya udah bukan rahasia. Nah, ini namanya sifat riya. Jangan lakukan itu, karena itu menjadi penghapus kita punya amal soleh. Capek-capek kita ngeluarin tabungan, capek-capek kita rukuk dan sujud, tapi amal itu menjadi hilang. Apa sebab? Karena kebaikan kita belum dilihat sama orang lain. Nih Ibu Khadijah belum tahu sih siapa saya. Ini belum kenal sih. Saya tuh dermawannya kayak apa, pinternya saya kayak apa. Waduh, Nah, ini namanya riya. Pengen dilihat terus sama orang lain. Wa amma al-mu'minul qawi, orang-orang yang kemudian benar-benar gitu pengen belajar, pengen nuntut ilmu,
Dia ngerasa apa yang dilakuinnya belum apa-apa. Belum apa-apa. Ada seseorang kemudian didatangi Mas Suyuti, bertanya seseorang, "Wahai tuan guru," seorang murid datang kepada gurunya. Kita kalau pesantren, santri datang ke kiainya, "Kiai, kira-kira Allah tuh maha mampu apa enggak?" Lu kemudian dijawab, pastilah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu. Allah mampu nggak kira-kira bikin saya yang kemudian ahli dosa jadi seperti Pak Kiai ini, dia bilang. Jadi orang yang alim, orang yang soleh. Allah, nak bisa, sangat bisa sekali, sangat bisa. Ada orang yang lakuin amal maksiat, dosa banget antara dia dengan neraka sejengkal, lalu dia taubat, Allah ampuni semuanya. Nak. Baik. Lalu kemudian pertanyaan kedua, kiainya nangis. Kenapa dia nangis? Ditanya, Pak Kiai, mohon maaf, mohon maaf. Apakah Allah juga mampu bikin orang sesoleh Pak Kiai yang hafal Quran, yang kemudian ngerti hafal ribuan hadis, bisa juga kepleset jadi orang ahli maksiat? Nangis kiainya. Nangis Ustaz, saya ikutan nangis. Kenapa? Sebab apa jawabannya? Sangat mungkin. Ini yang bikin saya nangis. Innal insana, sesungguhnya manusia, al-umuru bi khawatimiha. Ujungnya lah yang nanti ditunggu sama Allah. Hari ini kemudian saya baca Quran. Hari ini saya hafal Al-Quran. Ribuan ahadits kita hafalkan. Kita nyantren, kita sekolah. Tapi di ujung saya kemudian tergoda. Pak Ustadz, tahu minum khamr bir haram dari mana? Ya karena dari Al-Quran hadis bilang gitu. Orang belum nyobain. Cobain dong biar lu tahu kayak apa. Akhirnya saya tergoda. Saya cobain minum. Astagfirullah. Itu adalah nafas terakhir saya. Astagfirullah. Itu adalah akhir ending saya. Meninggalnya saya. Karena dalam keadaan minum bir, minum khamar. Semua Quran yang nempel. Semua sholat yang udah hangus seketika karena ujungnya su'ul khatimah. Jadi yang kedua, kawan-kawan, yang bikin amal kita terhapus kalau saat sakratul maut kita wafat dalam keadaan su'ul khotimah, amal kita hangus semuanya. Amal kita hangus. Amal kita hangus. Waja'at sakratul maut bil haqq. Waktu sakratul maut datang, sakratul maut datang tuh nafas udah kita tenggorokan, oleh Allah diputar video amal soleh kita. Kalau kita baik, amal soleh yang keputar. Makanya ada orang meninggalnya senyum. Ya Allah, ada orang wafatnya dalam keadaan sujud, ada orang wafatnya dalam keadaan baca Quran, ada orang wafatnya kemudian dalam keadaan dia bahagia. Ini namanya ujung yang baik, penutupan yang baik, husnul khatimah. Tapi ada orang yang diputurin amal soleh, amal-amal maksiatnya. Yang dulu minum khamar, yang dulu zina, yang dulu belum pernah taubat, belum ada sempat taubat, belum ada taubat. Maka diputar itu semuanya. Ini catatan kawan-kawan yang ada di Norwegia, sahabat-sahabat Norwegia di sana. Kalau orang sakratul maut, yang diputar adalah amal dia sendiri. Amal saya sendiri. Kalau saya baik, maka kebaikan yang diputar. Kalau buruk, maka keburukan yang diputar. Camkan baik-baik. Tapi kalau sudah di alam kubur, maka bukan video kita, Bang. Bukan video kita, Mbak. Bukan video kita, Teteh. Tapi kalau kita sudah di alamil kubur, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, maka yang ditampilkan adalah video anak keluarga kita. Anak kita sholat, itu videonya. Anak kita ngaji, diputer. Makanya surat Al-Alaq terakhir kata Allah, sanad'uz zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Malaikat Zabaniyah akan datang di waktu sholat buat ahli kubur. Kalau dia kemudian punya anak yang sholat, maka kemudian kalla la tuti'hu, maka kemudian nggak ada siksaan buat dia. Ditunda sampai datang waktu sholat. Anaknya sholat duhur lagi, ditunda sampai asar. Anaknya sholat lagi asar, ditunda sampai maghrib. Anaknya jaga maghrib, terus ditunda sampai isya. Anaknya nggak putus sholat 5 waktu sampai dia wafatkan, maka si orang tua yang punya anak sholat tidak akan tersentuh siksa kubur sampai Allah bangkitkan di yaumil mahsyar. Enak banget. Enak banget. Jadi sesibuk apapun kita kerja,
Secapek apapun kita cari nafkah, pastikan kita punya anak bisa sholat, bisa ngaji. Dua itu Pak, dua itu Bunda, yang menyelamatkan kita di alamul kubur. Nanti videonya diputerin. Dan anak-anak Ustaz, adik-adik Ustaz, kalian punya orang tua, kalau orang tua kita sudah meninggal, semua yang kita lakukan ditampilkan di hadapan orang tua kita. Kalau kita lagi kemudian jalan dengan pasangan kita yang kemudian bukan halal, lalu kemudian kita melakukan zina, ditampilkan. Kata malaikat Zabaniyah bilang, hadhihi banatuka, ini anak-anak perempuanmu. Yang anaknya lagi kemudian minum bir khamar, ini anak laki-lakimu. Oh, disiksa kita ya Allah, sampai dia mengatakan di alam kubur, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, boleh enggak saya dibangunin sebentar aja, dibangkitkan sedikit aja, sejam deh, kalau nggak bisa setengah jam, kalau nggak bisa 5 menit aja buat ngasih tahu ke anak saya, Tong, nak, Dek, jangan kamu bermaksiat sebab maksiatmu pengaruh sama saya di alam kubur. Dosa yang kau lakukan itu bikin bapak sama ibu sengsara. Bapak dihantam lagi, lo kemudian terkelupas kulit dan dagingnya, lo kemudian dihantam lagi, tumbuh lagi, habis sampai anak kita mau bertobat, atau jika dia wafat dalam kemaksiatannya, maka sampai kita kiamat, kita dibangkitkan, kita tetap disiksa oleh malaikat kubur. Dan belum selesai, terus masih ada padang mahsyar, terus masih ada nanti neraka jahanam. Na'udzubillah, na'udzubillah. Amal soleh kita hilang, kalau sakratul maut kita tuh, kalau amal sakratul maut kita buruk, makanya akan menjadi apa kita saat sakratul maut tergantung sama kebiasaannya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan yang menjadi kebiasaan dia. Kalau kita biasa baca Quran setiap hari, gak pernah putus, gak pernah kelewat, walaupun hanya 3 ayat, walaupun hanya surat Al-Mulk, walaupun hanya surah Yasin, walaupun hanya surat Ar-Rahman, maka Allah wafatkan kita dalam keadaan dekat dengan Al-Quran. Pasti nggak jauh-jauh. Kalau nggak lagi ngajar Quran, kalau nggak lagi baca Quran, kalau nggak lagi khataman Al-Quran, sudah khatam, Qul a'udzu birabbin nas, surat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Kita bilang sama anak kita, aduh Bapak udah hatam, Bapak istirahat dulu ya. Ya Pak, baru pengen diambilin air, Bapak udah tidur. Kita pikir dia tidur, kita bangunin, Pak, ini udah mau Isya nih, tadi minta bangunin Isya. Ngatamin Quran ba'da maghrib, tiba-tiba Isya udah nggak bangun lagi. Kita bilang sama ibu, Bu, Bapak meninggal. Bapak meninggal sudah menghatamkan Al-Quran. Ya Allah, senangnya kita, bahagianya kita. Allahu Akbar. Kalau orang udah biasa sama sholat, udah cinta banget sama sholat, udah gira, dia nungguin sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gak cuma dia senang sama yang wajib, dia tungguin waktu duha, dia tungguin waktu tahajud. Itu aja yang kemudian jadi senang sama dia. Sampai kemudian kita lihat, kita mau bangunin emak, kita mau bangun ibu, Bu, udah subuh. Kita lihat masih dengan mukenahnya. Lalu kemudian berbaring di atas sejadahnya. Lalu kemudian kita bangunin, Bu, bangun, Bu, bangun. Gak bangun. Terakhir yang dilakuin oleh ibu kita dengan mukenahnya, dia dalam keadaan sholat malamnya. Allah, indah. Kenapa? Kebiasaannya dia. Allah akan wafat, innakum tuwaffawna, sesungguhnya engkau akan diwafatkan alama adatikum, sesuai dengan adatnya, sesuai dengan kebiasaannya. Lah kalau biasanya senangnya ngelakuin hal-hal yang dosa, senangnya ngelakuin hal-hal yang buruk, senangnya kebut-kebutan, nggak jauh-jauh wafatnya di kebut-kebutan. Kalau kemudian senangnya party-party, minum-minum khamar, nggak jauh-jauh karena kemudian karena khamar.
Kalau senangnya karena narkoba nggak jauh-jauh dari overdosisnya. Makanya kita kan dibuat bagaimana wafat kita bergantung bagaimana penutupnya sakratul mautnya kita. Ketiga, yang menjadi penghapus daripada kita punya amal, yang membuat kita amal kita cuma seberat lalat, yang membuat kemudian kita di hadapan Allah kosong, yang membuat di hadapan Allah kita nggak berguna amalnya, sholat kita datang bawa sholat, lu kemudian bilang, ya Rabb, ini pahala sholat, yu'ta bithawabi sholatikum. Ini sholat saya ya Rabb, ada duhanya, ada tahajudnya, subuh duhur, nggak usah tanya. Kita kasih ke Allah nih ya Rabb pahalanya. Ama Allah dilemparkan, fayulqawna ala wujuhihim. Dicampakkan kita, kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Bukan karena ibadah yang kamu niati. Allah, kita datang pahala puasa Ramadan, Senin Kemis, Ayyamul Bait, puasa Daud, dilemparin sama Allah. Bohong, kadzab. Kenapa kok bisa ini ya Rabb? Kenapa nih? Enggak. Bohong, dusta. Kenapa? Maaf, masih ada hak orang lain yang kemudian kau belum kembalikan. Yang bikin amal soleh kita nggak berguna, karena ada hak orang lain masih nempel sama kita, maka nempel sama kita punya kehidupan. Uangnya orang masih nempel di tabungan kita. Hartanya orang masih nempel sama kita. Haknya orang lain belum kita tunaikan. Itu menjadi penghapus amal soleh. Kok bisa Ustadz? Dengarkan hadits ini dengan iman, dengan hati. Atadruna manil muflis. Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut, kata Nabi? Sahabat ngejawab, ya Rasul, man la dinar wa la dirham. Yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, itu namanya bangkrut. Yang nggak punya uang, Ustadz, yang nggak punya fulus, yang nggak punya rupiah, yang nggak ada dolarnya, yang nggak ada euronya, itu rugi, bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Siapa yang orang bangkrut? Ini ya Rasul, orang-orang yang bangkrut adalah man la ujura fit tijarah, yang dagang nggak untung-untung, yang dagang nggak untung-untung. Bukan itu yang saya maksud. Orang-orang yang bangkrut, al-muflisu man jaa yaumal qiyamah, orang yang datang ketika yaumul hisab. Dia datang dengan sholatnya, dia datang dengan puasanya. Yu'ta bi thawabi shalah wa thawabi shiyam wa zakah. Udah umroh bolak-balik, zakat nggak pernah lepas. Cuma satu kurangnya, ada haknya orang lain belum diselesaikan. Ada haknya orang lain yang kita zolimi. Kita punya karyawan belum dibayar, main ditinggal-tinggalin aja. Kita jadi mandor, di bawah kita ada tukang, kita kabur, ada 20 orang nggak dibayar gajinya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka orang itu akan datang kepada kita. Ya Rabb, inna fulana qad akhadha minni syai'an. Ya Rabb, ini si fulan, sebut saja nama saya, ini si Ahmad, rajin sholat puasanya saya tahu. Tapi dia masih pernah ngambil harta saya. Ya. Dulu di dunia ditagih nggak ngasih. Hari ini kan hari yaumil hisab. Engkau yang jadi hakimnya, saya minta balikin. Lalu kemudian kata Allah, ambil pahala sholatnya. Dia ambil, hilang sholat tahajud, duha semuanya. Kirain udah selesai, datang lagi, laki-laki kemudian. Ya Rabb, lah ini si Ahmad pernah menzolimi saya. Hak saya tuh pernah nempel sama dia. Dulu pernah bisnis. Bilangnya 50-50. Ternyata kabur. Sampai sekarang saya cari-cari nggak ada. Di dunia saya nomor kontaknya nggak nemu. Media sosial nggak ada. Hari ini ketemu nih. Mau kabur kemana? Saya mau minta yang 50% dulu mana? Yang 50-50 mana? Yaumul hisab nggak ada dinar, nggak ada dirham. Maka kata Allah, ambil zakatnya. Datang lagi ibu-ibu kemudian mengatakan, Pak Ustaz, ini zalim nih sama anak saya. Dia zalim nih. Kerja sama dia tapi nggak dibayar-bayar. Ambil pahala kemudian umrahnya, pahala hajinya. Lalu kemudian, falamma akhadha wantaha, ketika semua udah diambil, pahala saya habis Pak Suyuti. Habis. Nggak ada sholat nol. Semua udah nol, udah kosong. Nggak ada apa-apa. Masih ada yang datang. Wah, ya Rob, ini masih ada tanggungannya. Kenapa? Lah, dulu tuh dia nih, harta saya, hak saya tuh. Karena dia kan harusnya warisannya saya dapat, dia dapat. Diambil semuanya. Lu kemudian diambil sama dia. Hari ini saya minta dong,
Saya kan dapat jatahnya. Saya juga kan anak perempuan, dapat jatahnya. Sini saya minta. Lalu kemudian, tapi amal solehnya nggak ada. Oh kalau gitu, pindahin dosa orang yang nuntut kepada dia. Semua pahala habis, dosa nambah. Namanya apa? Bangkrut. Jadi jangan pernah ambil haknya orang lain. Jangan pernah tempelin haknya orang lain. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Kasih haknya, kasih. Kenapa? Karena dia memang menjadi bagian yang harus dia terima kasih. Ini punya antum, ini punya lu bro, ini punya lu bray, ini punya lu sob. Deh ya, aman ya. Ini bisnis kita alhamdulillah ini 20%, 20%. Oke, semuanya kelar. Alhamdulillah. Tawakkal ala Allah. Oke, makasih kita lanjutin bisnis kita. Oke ya, ini jatahnya 50%-nya 50%. Oke teman-teman semuanya, karyawan, kawan-kawan semuanya, kita sudah dapat untung. Ini untuk gaji kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai dibagikan, alhamdulillah. Kita sudah bagikan semuanya. Dan selesai. Tanggung jawab kita kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita serahkan hak mereka. Kita berikan haknya. Nah, inilah yang menjadi faktor penghapus amal soleh kita. Ria. Kepengen dinilai sama manusia. Nggak kepengen diponten sama Allah, tapi maunya dapat penilaian manusia. Capek dapat penilaian manusia. Karena kata manusia yang satu kita bagus, pasti akan ada manusia yang lain yang bilang kita nggak bagus. Pasti ada aja. Kedua, yang bikin amal soleh kita hilang adalah nanti pas keadaan sakratul mautnya. Sayang banget berujung pada kalimat yang tidak bagus. Sayang betul pada keadaan maksiat kita ujung kehidupan kita, maka hilang semua amal kita. Yang ketiga adalah saat nanti di hadapan Allah ada hak-hak manusia yang di dunia nggak kelar, nggak selesai. Kita bisa kabur, pindah ke luar kota, bahkan pindah ke luar negeri, tapi Allah tidak pernah kabur. Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Dan Allah katakan dalam ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang maha hidup, yang maha menegakkan. Jangankan tidur, ngantuk aja Allah enggak. Jangankan kemudian tidur, merasa kantuk pun juga Allah tidak. Artinya semua yang kita lakukan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Kang Suyuti yang menjadi pengantar saya mengenai amalan-amalan yang bisa menghapus daripada kemudian amal soleh yang sudah kita lakukan. Saya pikir ini kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Jazakumullah khairan katsir, Ustadz Ahmad. Nasihat yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya, memasukkan ke dalam hati kita semua, memahaminya, dan insya Allah setelah keluar dari kajian ini, kita bisa mempraktekkan, selalu aware, selalu waspada, ingat dengan nasihat yang diberikan oleh Ustadz Ahmad tadi. 3 hal yang bisa menjadi penghapus amal soleh kita. Baik, kesempatan emas bagi kita untuk bisa melakukan tanya jawab dengan Ustadz. Mari silakan kalau ada pertanyaan, bisa di-unmute, kemudian menyampaikan namanya dan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Ada? Baik, sambil menunggu pertanyaan, kalau mungkin misalkan malu bisa tulis di chat, insya Allah bisa nanti saya bacakan. Saya boleh nanya, Pak Suyuti? Kak Dinda, ya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kalau misalnya kita mau sholat gitu ya, udah niat sholat tapi sambil ngegerutu, aduh ini jadi nggak bisa nonton atau nggak kerjaannya jadi tertunda. Terus amalan sholatnya bisa hilang juga nggak ya? Atau Baik. Bedakan 2 hal di dalam sholat, Bu Dinda. Ada yang kemudian orang yang sholatnya tidak sah. Ada orang yang kemudian sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahalanya. Dan ada orang yang sholatnya sah dan pahalanya sempurna. Orang yang sholatnya sah. Ada orang yang sholatnya tidak sah. Lam tatawafar minasyuruti wal arkan. Enggak terpenuhi syarat dan rukunnya, sholatnya enggak sah.
artinya batal sholatnya. Contoh, dia sholat ketika ruku atau sujud, bagian belakangnya kelihatan. Maaf ya, bagian fanfatnya kelihatan. Masya Allah, pas ruku dan sujud, ya kelihatan. Batal. Kenapa? Syarat sahnya sholat, tertutup auratnya. Kadang-kadang kalau di masjid kita suka susah Bu Dinda. Kalau diingetin galakan dia. Mas, itu tuh celengannya kelihatan. Dia bilang, oh saya nggak ngerasa. Iya ente nggak ngerasa, kita yang ngeliat. Nah, batal sholatnya. Hati-hati para saudara-saudara saya, para ikhwan, para brother yang kemudian sholat, usahakan pakai kemejanya, kaosnya, kokonya, segala macam. Jangan sampai kemudian pendek. Pendek itu maksudnya pendek pinggangnya sehingga kalau ruku kebuka, batal. Nah, itu nggak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka batal sholatnya. Nggak terpenuhi. Yang kedua, sholatnya terpenuhi. Kayak yang tadi dicontohkan Ibu Dinda. Ibu Dinda apa mencontohkan tadi? Dari takbiratul ihram sampai salam, sholatnya aman. Rukunya bagus, sujudnya bagus, bacaan Fatihah dibaca, cuma ngegerutu. Disebutkan oleh Nabi SAW, la sholata liman ghadaba au kama qala. Orang yang sholat, tapi di dalam sholat masih marah, sholatnya sah, tapi nggak dapat apa-apa. Rugi kan? Sholatnya sah, tapi nggak dapat apa-apa. Bu Dinda jangan gitu. Tuh, dengerin. Tuh, jangan dong. Nah, ini yang kemudian saya ingatkan. Jangan sampai kemudian kita sholat, tetapi kita punya sholat, itu masih kesal. Contoh, sholatnya istri yang masih kesal sama suami. Allah bilang apa? La tartafi' sholatuhum fawqa ru'usihim walau shibran. Ada orang-orang sholat, Bu Dinda, yang nggak pernah terangkat sholatnya meskipun sejengkal. Maksudnya Pak Ustadz, sholatnya dia benar, cuman nggak diterima sama Allah. Lah kok bisa? Siapa Pak Ustadz yang kayak gitu? Satu, sholatnya istri yang lagi marah sama suaminya. Nggak boleh. Begitupun juga kita Pak, sholatnya suami yang masih kesel sama istrinya. Nggak boleh. Kudu ikhlas. Makanya kalau mau marahan di dalam keluarga, boleh. Tapi sampai datang waktu sholat. Bu, udah zuhur nih. Ayo, baikkan. Nanti habis zuhur, lanjut. Gitu. Tapi juga jangan. Jangan juga. Jadi, jangan sampai kemudian kita sholat dalam keadaan kesel. Nggak boleh kita sholat dalam keadaan marah. Nggak boleh kita sholat dalam keadaan kemudian kita ngegerutu. Gitu. Jadi kalau sholat, nanti aminnya repot, Pak. Nyautnya gimana kalau berjamaah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu marah. Jadi aminnya aja marah. Karena dia nggak terima gitu kan. Apaan sih? Nah, ini yang kemudian kita harus jaga. Ketiga, sholatnya, kalau pertama tadi sholatnya tidak sah. Yang kedua kemudian sholatnya terlaksana. Lalu kemudian, tetapi kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang sholatnya bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak ada unsur-unsur yang membuat pahalanya hilang. Ustadz, tapi belum khusyuk, sholatnya masih mikirin kunci motor, mikirin kunci mobil, bikin pekerjaan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting minimal saat takbiratul ihramnya difokuskan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, kalau nggak bisa khusyuk seluruhnya, minimal inda takbiratul ihram. Pas kita ngangkat, Allah, usahakan kita fokus. Allahu Akbar. Fokus nih, lagi niat sholat subuh. Lagi niat sholat subuh. Walaupun nanti keselanjutannya, kita kemudian tergoda lagi mikirin. Sampai kemudian kita ruku, pas ruku, kita lagi kumpul di Norway, lu kemudian pengen kumpul-kumpul silaturahim. Kita bagian tugas penerima yang ketempatan. Kita pas ruku kepikiran nanti masak apa ya? Apa masak rendang, apa masak ayam. Pas giliran i'tidal mikirin lagi nanti minumnya sirupnya warna merah apa kuning. Pas sujud mikirin lagi nanti kemudian penutupnya pakai apa ya? Buahnya buah apa ya? Akhirnya giliran selesai sujud, pas pengen bangun mikir,
Ini rokaat berapa ya? Rokaat 1, apa 2, apa 3? Nah, ini. Berarti kalau orang sholat sampai lupa rokaat, pasti lagi mikirin sesuatu. Nah, Ustadz sholatnya batal nggak? Nggak batal. Kalau lupa, ambil yang sedikit cuma jadi pelajaran. Jangan sampai kemudian setiap sholat lupa rokaat dulu. Nah, ini yang kemudian kita maksud. Tapi kalau sholatnya terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada yang menghilangkan daripada pahala kita punya sholat. Seperti misalnya di dalam sholat, kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang membuat kita terganggu dalam sholat. Seperti menengok ke atas, menengok ke kanan, menengok ke kiri. Nah, ini kemudian merusak pahalanya, maka sholatnya terima. Jadi ada sholat yang kemudian sah diterima, ada sholat yang kemudian dia sah, tapi kemudian nggak ada pahalanya. Ada sholat yang tidak sah sama sekali, karena ada syarat dan rukunnya yang belum terpenuhi. Kira-kira seperti itu, Bu Dina. Jazakallah khair Ustaz. Mari silakan kalau ada pertanyaan yang lain yang masih terkait dengan tema tentunya. Ada? Kalau enggak dari saya berarti Ustadz sekarang kan zamannya sosial media ya. Baik. Jadi mungkin orang ngomong langsung ke orang lain dalam rangka ria itu apalagi musim pandemi seperti ini mungkin jarang. Tapi kita mungkin posting sesuatu di media sosial. Baik. Nah, itu apa dihukumi sama? Atau gimana ya? Kadang kita bingung sebagai user dari sosial media ini, mungkin bedanya setipis kertas. Kapan tuh disebut ria, kapan enggak sesungguhnya? Baik. Mungkin ya, ada studi Mas Yuti oleh para ulama mengenai media sosial, mengenai postingan tentang ayat, tentang hadis, tentang hal-hal yang dianggap kajian bermanfaat. Ini antara pamer, ria, atau pengen bermanfaat buat orang lain. Karena kan kalau seandainya yang ngelihat banyak dan bermanfaat, makin banyak pahalanya. Tapi kalau ternyata tujuannya pamer dan ria, makin habis pahalanya. Nah, para ulama memberikan batasan. Di mana batasannya? 1, kalau setiap kita posting berharap ada komentar, berarti ada masalah sama postingan kita. Wa amma nahnu la nahtaju ila man qad. Adapun yang kita lakukan adalah menyampaikan. Teman-teman semuanya, ini insyaallah akan ada kajian Uminur, insyaallah hari Rabu, insyaallah hari Senin, insyaallah hari Sabtu. Nanti ada ustaznya ini, monggo silakan yang mau hadir, ini linknya, silakan. Lalu kemudian mau ada komentar, nggak ada komentar, cukup, sudah. Saya butuhnya adalah menyampaikan informasi. Sudah selesai. Jadi kita nggak butuh kemudian komentar, Masya Allah, luar biasa Umi Nur, udah bikin kajian, istiqomah, Masya Allah. Itu kalau udah, walaupun pakai Masya Allah depannya, walaupun pakai Tabarakallah, Masya Allah. Tapi kalau kemudian tujuannya adalah itu, maka akan menjadi sesuatu yang membuat kita terhapus pahalanya. Kenapa? Kita nggak pengen menjadi anfa'uhum linnas, tetapi pengen menjadi ashharukum linnas. Bedain manfaat buat orang lain atau populer untuk orang lain. Dua hal yang berbeda. Jadi yang dihalalkan dan dibolehkan di setiap postingan adalah manfaat buat orang lain. Pak Ustadz, jadi kalau saya menyampaikan misalnya resume dari kajian dulu kemudian bahwa penghapus amal soleh ada 3. Saya sombong atau enggak? Manakala berharap dibalas komennya, manakala berharap kemudian yang like-nya banyak, manakala berharap followers-nya bertambah, ini masalah. Jadi kalau seandainya enggak, yang tahu siapa? Nafsi, yang tahu diri kita. Lah, 1 itu ya. Yang kedua, ini kan media sosial, memang dilihat. Kita tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Inna ba'da dhanni ithmun. Walaupun dia sombong misalnya Mas Yuti. Walaupun dia pengen pamer, kita nggak boleh komentarin itu. Nggak boleh misalkan, orang sombong banget, ceramah sendiri, rekam sendiri. Nah. Enggak. Bisa jadi dia pengen bermanfaat.
Bukan dianya yang sombong, hati antum yang sempit. Bukan dianya yang ria, ente ilmunya yang kemudian belum sampai bisa jadi. Kenapa sebabnya? Oh, kalau dia menyampaikan tentang ceramahnya bisa didengar oleh orang yang di Norwegia, di Indonesia, di New Zealand. Karena perkawanannya besar. Dia sekolahnya di luar negeri. Dia banyak teman-teman dari Turki dan segala macamnya. Bisa tersampaikan kebaikan-kebaikannya. Silakan. Jadi diukur pertama, butuh followers nggak? Butuh komen nggak? Nah ini yang kemudian dimaksud. Yang kedua, akan terlihat kita itu memposting ini karena anfa'uhum atau asyharuhum. Pengen bermanfaat atau pengen populer. Manakala kemudian kita ini saat mempostingnya, saat kemudian melakukan updatean kita baik foto maupun kata-kata mutiara maupun kemudian video itu didasari karena ingin berbagi informasi, tidak ingin ria, diukur nanti jika sudah kita posting hal tersebut. Jadi kalau sudah diposting, pertama kita ngarepin komentar dan segala macamnya. Yang kedua, jika tetap dikomentari, Mas Suyuti posting tentang Nur, Masya Allah, yang komentar 100 orang. Apa sikap kita? Apa dampaknya? Apa kita bilang, Masya Allah, iya ya, nggak nyangka. Ternyata apa yang saya lakukan ini benar-benar hebat. Oh, udah. Oh, baru tahajud sekali, kita langsung mikir gini, oh pantes kampung ini nggak dikasih banjir sama Allah. Lawong saya tahajud, no, nggak tanggung-tanggung sombongnya. Jadi kemudian ketika ada yang komentar, pas kita taruh di YouTube, ternyata yang kemudian yang kalau YouTube itu apa yang nonton, yang subscribe banyak, tiba-tiba kemudian kita ngerasa, waduh, emang saya nih bener-bener dah banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, banyak umatnya. No. Makanya kalau ingin posting jaga dua. Pertama, jangan harapkan apapun komentar ataupun pencitraan dari siapapun. Yang kedua, jika ada yang komentar, jika ada yang kemudian like, jika ada yang subscribe, udah katakan alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Berarti ini bermanfaat buat orang lain. Syukron Ustaz, syukron Mas, sudah memberikan informasi ini. Mohon maaf kemarin saya nggak datang kajian, tapi dapat ilmunya. Terima kasih, makasih postingannya, manfaat banget buat saya. Nggak usah kemudian ngerasa, oh iya ya, saya ini orang soleh ya. Luar biasa kesolehan saya ini. Nah, jadi silahkan ngelihat dari dua hal. Ketika kemudian kita kepengen berharap ada komentar dan follower dan segala macamnya, berarti ada masalah sama postingan kita. Kita kan bukan kerja di YouTube. Kita bukan YouTubers yang kemudian dapat duit dari hasil video kita, yang semua video itu direkayasa supaya kemudian orang merasa iba sehingga kemudian mau, nah, kita nggak mau itu. Kita juga nggak mau kemudian berprasangka nih orang jelek, kita nggak mau ikutan, terserah lah. Ini media sosial, emang medianya ditonton gitu. Jadi semua orang bebas melakukan apapun. Yang penting kita jangan sampai menghapus kita punya amal. Karena kemudian kita berharap ada komentar, ada yang like, ada yang kemudian subscribe kita. Yang kedua, jikapun ada, tiba-tiba banyak yang subscribe, tiba-tiba followers kita bisa jutaan dan segala macamnya, tidak menghalangi kita punya hati merasa bahwa, oh iya saya hebat. Jadi nanti diukur Mas Suyuti ketika kemudian dia posting. Oh itu ketahuan sekali, sangat tahu sekali. Orang lain nggak tahu, makanya nggak boleh kenilai. Wah Mas Suyuti sombong amat, baru aja kajian selesai foto-foto terus diposting. No. Enggak teman-teman. Oh bukan orang yang posting foto kajian terus sombong. Antum aja yang hatinya sempit. Jangan berprasangka. Ini dia foto untuk menyampaikan, halo teman-teman, yang besok mau ikut kajian lagi, jangan lupa kita setiap bulan tanggal sekian awal bulan. Misalnya. Jadi yang kemudian astagfirullah, lupa nggak lihat. Jadi tahu. Nah kira-kira seperti itu. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah jelas insyaallah. Mari, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya borong semua pertanyaannya nih. Ada di chat, Pak. Gimana? Ada di chat. Oh ya, baik. Saya lihat di chat. Baik, oh Masya Allah. Saya kelewat. Baik Ustaz ini.
Pertanyaan dari Cak Teddy Asyikin dari Halden. Kalau Halden ini cuma 200 kilo Kak Ustaz dari atau ya nanti dikoreksi deh. Seratusan Dari kilo. 100 kilo. 120 100 ya. Oke. Pertanyaan dari Halden. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada amalan yang bisa menjauhkan kita dari sifat riya, takabur dan sombong? Jazakallah Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, harus dibersamai dulu dengan orang-orang yang soleh. Karena akhlak itu nggak bisa belajar dari tulisan. Akhlak itu nggak cuma sekedar disampaikan dengan ceramah, tapi akhlak itu tuntunan. Harus ada yang ditonton dan dituntun. Jadi misalnya, kalau kita kemudian punya guru, teman-teman nanti di sana, lalu kemudian ngelihat, oh ini ada guru bagus, akhlaknya baik, maka bersamai dia. Ustadz, Anda titip sana punya anak nih. Kita lihat, oh ini anak ini kok baik ya, ngaji Qurannya bagus. Antum di mana? Main sama anak saya ya. Anak saya temenan ya. Pertama, kalau kita kemudian ingin baik hal tersebut, harus dibersamai. Cari guru, cari pembimbing. Nah, biar kita belajar langsung. Saya ngasih contoh. Saya dulu belajar tentang bagaimana menjaga wudhu karena melihat kita punya guru. Ini Ustadz nyapu bareng kita, lu kemudian ngebersihin bareng kita. Pas giliran waktu sholat kok gak wudhu lagi? Kita tanya, kenapa ini kok gak wudhu lagi? Beliau udah biasa ngejaga wudhu. Lu kemudian kita tanya, jaga wudhu tuh cara gimana? Oh kalau kentut wudhu, kalau kebelet kencing, kencing aja, ntar wudhu lagi. Jadi batal wudhu, batal. Oh, Masya Allah. Dari situ kita terkesima, hebatnya nih orang. Lalu kita tanya, kenapa kok bisa kemudian mau menjaga wudhu? Oh ternyata madama ala taharati, sepanjang kita masih dalam keadaan punya wudhu, malaikat terus beristighfar. Terus guru itu bilang, saya mah orangnya nggak terlalu sering zikir, tapi saya titip aja lah sama malaikat. Oh, saya jadi tertarik gitu. Nah, yang kedua, setelah kita bersama mereka, cari tahu keutamaan fadilahnya. Gimana sih kalau kemudian kita tuh nggak ada rianya, enak, amal soleh kita keterima. Oh, ntar kalau ada rianya, amal soleh kita hilang. Yang ketiga, bacalah doa yang menghindarkan kita daripada sifat ria tadi. Apa kemudian yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan maqbula. Minta ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima. Karena nggak ada riaknya. Minta gini. Allahumma inni, kalau rame-rame inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula. Ya Rabb, aku mohon berikan kepada kami anugerah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, amalan yang kemudian diterima. Kok digabung Pak Ustadz ilmu dengan amal ini? Sebab orang nggak akan amalnya diterima kalau ngelakuinnya nggak pakai ilmu. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Sebab kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, amalannya sedikit, tapi pahalanya besar. Contoh, saya ngasih contoh. Berbarengan dengan kita ngaji ini Mas Yuti, ada di masjid di Norwegia, ada orang sholat 100 rakaat. Allah. Sementara kita cuma ngaji 1-2 hadis atau 2 bab saja. Allah bilang, la anta 'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau orang duduk ngaji 1 bab saja, 1 tema aja, terus ada orang sholat 100 rakaat, jauh lebih baik daripada orang yang sholat 100 rakaat. Allah, julu suka fi majlisil ilmi. Duduknya kamu di majlisnya ilmu. Lalu kemudian ngelihat wajah gurunya. Meskipun kau nggak membawa catatan sekalipun, maka pahalamu jika dibandingkan orang yang sholat sunnah 100 rakaat, dalam riwayat yang lain 1000 rakaat, jauh lebih baik daripada yang di sana. Kok bisa Pak Ustadz? Disebutkan tafsir hadisnya. Kalau orang punya ilmu, kenapa pahalanya bisa lebih banyak dari sholat? Dia akan ngamalin buat dirinya dan akan berdampak sama istri dan anaknya. Sehingga kemudian semua yang dikerjain anak sama istri jadi pahala kita. Atau kita ajak orang lain. Bayangin, ada 36 orang. Ditambah dengan istri dan anaknya yang ikut di dalam kemudian kajian. Lalu kemudian teman-teman yang punya ide, lalu kemudian yang capek, yang ngemulai, yang kemudian ngajakin, yang ngumpulin, yang menyemangati. Pahalanya mengalir terus.
Lah Ustadz yang sholat 100 rakaat kok bisa kalah? Karena pahala dia cuma buat dia aja. Nggak ada pahala sholat buat anaknya. Nggak ada pahala sholat buat tetangganya. Tapi kalau orang punya ilmu, bisa berdampak buat tetangganya. Apa sebabnya? Karena dia tahu, oh karena ilmu ini bisa diajarkan sama orang lain. Karena ilmu ini akhlaknya jadi bagus, maka ditambahkan kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, kami mohon ilmu bermanfaat, wa amalan maqbula, dan amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, tipsnya buat amal itu supaya nggak ria adalah dilakukan berulang-ulang. Ar-riya birriya, itu katanya para ulama. Ar-riya'u birriya. Kalau pengen ngalahin ria, dikalahkan dengan ria lagi. Maksudnya apa Pak Ustadz? Ini saya sedekah, tapi ngerasa sombong. Oh ya Allah, untung saya sedekah, jadi masjidnya selesai. Oh ada sifat riya nih. Lawan lagi dengan sedekah. Lawan lagi dengan sedekah. Maka kemudian nanti keluar teori. Innal a'mala idza takarrara wa ta'awwada. Kalau amalan itu sudah berulang-ulang, dilakukan berkali-kali, maka sudah menjadi sesuatu yang tidak disombongkan karena udah biasa. Pertama kali puasa sunnah, rasanya kita soleh bener. Oh gile, keren banget gue ya. Bisa puasa sunnah. Yang lain pada nggak bisa jaga, gue bisa. Baru pertama. Terus kerjain lagi. Lama-lama biasa, nggak ada lagi. Nah, maka ulangi amal soleh. Dan ulangi amal soleh, ulangi lagi amal soleh. Sehingga amal soleh itu jadi biasa. Terus aja khatamin Quran. Ntar kalau udah biasa khatam Quran, udah biasa. Udah nggak aneh. Karena udah biasa sholat tahajud, besok-besok udah nggak aneh. Setan datang, kamu hebat, orang soleh, yang lain tidur, kamu tahajud. Itu setan udah nggak datang lagi Mas Yuti. Apa sebabnya? Udah tiap hari. Udah nggak putus. Udah jadi, udah biasa. Kita sedekah, bantu makanan. Kamu hebat, kata setan. Nggak ada orang hebat yang kayak kamu. Pertama kali ada kayak begitu di telinga dan hati kita. Tapi nanti kalau udah berulang-ulang, amal itu jadi biasa. Ini kajian. Waktu pertama kali, ngerasa gimana gitu. Tapi pas giliran udah berulang-ulang, ya nggak kepengen lagi kemudian dipamerkan sama orang lain. Sebab kenapa? Sudah merasa menjadi kebutuhan. Sudah menjadi habit. Sudah menjadi tabiat. Jadi udah biasa. Wah elah keren banget lu tahajud mulu. Udah biasa. Wah keren banget baca Quran mulu. Udah biasa. Sudah nggak aneh. Kira-kira seperti itu. Sama khair Ustadz. Masih ada pertanyaan dari chat Ustadz. Ini mungkin sebenarnya sudah dijawab, ini nggak apa-apa secara resmi supaya Ustadz jawab lagi. Maaf Ustadz, tadi telat masuk setengah jam dari kajian karena uzur. Saya mau tanya, misal ada seseorang diamanahkan infak dan orang tersebut menyalurkan ke beberapa yayasan. Setelah itu dilaporkan kepada pemberi amanah dengan cara rincian, tapi nama pemberi infak tidak dikasih tahu. Hanya jumlahnya saja. Apakah ini juga riya? Baik. Kalau kita menjadi seseorang panitia, lalu kemudian bahasa dalam ilmu zakat namanya amil. Amil itu adalah yang mentugas mencatat, bukan hanya mencatat, tapi juga melaporkan. Jadi kalau kemudian kita menjadi amil, teman-teman nanti di sana ketika zakat fitrah atau zakat mal atau ada bansos atau baksos, maka yang menjadi panitia harus kemudian mencatat dari mana dananya, siapa, dan kemudian melaporkan berapa dana yang sudah terkumpul beserta dokumentasinya. Lalu kemudian ditaruh, diposting. Bukan karena sombong, bukan, sama sekali bukan sombong. Daripada melaporkan satu-satu kepada muhsinin, para donatur, nanti lihat kegiatan kami, laporannya di Instagram ya. Dilihatlah, ini foto penyerahan secara simbolis. Ini kemudian foto pembagian makanan untuk anak-anak yatimnya. Ini pembangunan masjidnya. Ini sudah sampai pemasangan keramiknya. Nah, hal ini tidak menjadi ria karena justru malah menjadi kewajiban bagi amil. Nah, kita pun sebagai muhsinin merasa nyaman bahwa alhamdulillah sudah tersampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz, ini kami kirimkan foto-fotonya
atas sumbangan yang Ustadz berikan untuk anak-anak yatim. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Disampaikan. Ini foto anak-anak yang perempuan, ini foto anak-anak yang laki-laki, ini saat memberikan makanan. Jadi untuk hal tersebut tidak masuk kategori ria, tetapi demi untuk menjaga amanah agar amil atau orang yang kemudian mengelola bisa transparansi terhadap orang yang memberikan atau donaturnya. Nah, si donatur mendapatkan informasi ini membuat dia semakin percaya bahwa hal ini sudah tersampaikan. Hatinya tenang. Pak Ustadz, Pak, ini sudah disampaikan buat pesantrennya Ustadz, diberikan lekar, dipakai buat meja ngaji. Ini foto-fotonya. Allah, alhamdulillah, meja ngajinya lucu banget. Alhamdulillah, makasih ya, mohon maaf. Justru kita yang terima kasih. Kenapa? Karena kita punya harta, tapi nggak punya waktu buat menyalurkan, dan juga nggak tahu apa yang dibutuhkan. Ada hamba-hamba Allah meluangkan waktunya, mencari tahu apa yang dibutuhkan, dan kemudian kita terlibat. Oh, bersyukur kita. Utsman bin Affan, kemudian ketemu sama orang, dilihat kemudian dia mengelola anak yatim, lalu Utsman bin Affan memberikan uang kepada anak yatim tersebut, dan memberikan uang kepada si pengelola tersebut sekaligus mengucapkan, saya terima kasih karena Allah masih memberikan kesempatan saya sedekah. Karena kalau Allah murka, itu duit ngumpul aja sehingga nggak keluar-keluar buat sedekah. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ada orang Mas Yuti hadir ke pesantren. Bayangin aja. Dia kemudian pergi dari Ciputat, datang ke tempat kami, dia bilang begini, Pak Ustadz, saya mau sedekah selama tuh seminggu nih, nyari tempat sedekah nggak ketemu. Allah, mana bisa? Mana mungkin? Kira-kira masa tempat sedekah nggak ada? Itu masjid banyak banget, musola banyak banget, tapi sama Allah ditutup. Hati-hati, Pak. Kita yang nggak sedekah bukan karena kita pelit, tapi ada kemungkinan karena Allah murka sama kita sehingga nggak mau harta yang kita cari itu nempel di jalannya Allah. Hati-hati. Makanya jangan sampai kemudian Allah marah, Allah murka. Nah, transparansi laporan itu demi kemudian terjalinnya amanah antara yang mengelola dan yang memberikan sumbangan. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan nomor 2 dari Halden, dari chat juga. Dari chat tadi, apakah menceritakan kebaikan atau amal yang kita lakukan kepada istri? Aslinya istri kan orang dalam gitu ya. Apakah juga termasuk kategori riya atau sombong, Ustaz? Baik, hal yang diperbolehkan. Nah, kita akan bahas dua nih, Mas Yuti. Ada dua hal ya, yang diperbolehkan untuk membuka aib, dan hal yang memperbolehkan menyampaikan amal. Salah satunya adalah istri. Kenapa? Sebab supaya tidak menimbulkan fitnah, terutama pada infak dan sedekah atau ibadah maliyah. Ibadah maliyah apa, Ustaz? Ibadah yang terbangunnya, pelaksanaan teknisnya harus ada hartanya. Zakat, sedekah, infak. Nah, itu harus bicara afdol, lebih baik supaya nggak terhindar daripada fitnah. Contoh, seorang suami punya gaji 10 juta rupiah. Lalu kemudian memberikan kepada istrinya 5 juta rupiah. Logikanya adalah berarti yang tersimpan 5 juta. Lalu kemudian sang istri bilang begini, Pak, uang yang 5 juta sudah habis. Bisa minta lagi nggak buat keperluan 1, 2, 3. Lalu sang suami bilang, ya sudah nggak ada, Bu. Habis. Loh, habis kemana? Kita kan nggak bilang karena kita pakai buat sedekah. Ya habis aja, dia bilang. Tapi kita tetap nggak mau bilang. Yang terjadi pertengkaran. Loh, jangan-jangan Bapak nih punya pos lain nih. Jangan-jangan Bapak, ini jadi fitnah. Bukan. Itu kemarin waktu kita pulang, saya melihat ada pembangunan masjid. Maka kemudian saya sumbangkan 5 juta untuk ke sana. Jadi 5 juta buat kamu, 5 juta buat, jadi saya kepengen separuh buat Allah, separuh buat keluarga. Masya Allah, istri senang sekaligus nangis, tumben-tumbenan punya suami soleh model kayak gini. Biasanya lu pelit, Bang, tumben banget nih, dia bilang. Nah, maka supaya nggak timbul fitnah, kita boleh bicara sama istri, terutama pada ibadah maliyah kita.
boleh kita ngomong sama istri. Baiknya gimana ya? Karena kita nih sudah punya kewajiban zakat 2,5% nih dari zakat harta kita, di tabungan kita udah 100 juta nih selama 12 bulan juga nggak berkurang alhamdulillah. Kalau gitu kita keluarin 2,5%. Oh iya Pak, 2,5%-nya 2,5 juta. Kemana nih kita keluarin? Kita ke anak-anak fakir miskin itu aja. Oh, kita ke fisabilillah saja, ke para pengajar-pengajar Al-Qur'an itu. Oh, kita kepada para penghafal-penghafal Quran itu saja. Lah, itu terserah, tapi diobrolkan, disampaikan, itu boleh. Sama halnya dengan membuka aib keluarga. Bolehkah? Ya nggak boleh. Tapi dalam keadaan tertentu darurat boleh. Contohnya kayak apa? Ketika meminta fatwa atau hukum mengenai keluarga. Itu boleh menyampaikan aib. Pak Ustadz, saya punya suami saya bilang sama saya, sono pulang aja ke rumah orang tua kamu. Pak Ustadz, ini kan dia sedang menceritakan aib dia bertengkar sama suaminya. Menyampaikan ke saya, ngomong ke pesantren, bicara dengan saya. Tapi kan ini untuk mencari fatwa. Oh, kalau cuma sekedar bilang pulang ke rumah orang tua, tolong tanyain lagi. Karena apakah yang dimaksud itu untuk berpikir introspeksi masing-masing? Kalau itu niatnya, nggak cerai. Tapi kalau niatnya, Mas, waktu nyuruh saya pulang ke rumah orang tua saya, ini apa Mas? Sekedar sebagai bahan berpikir atau memang benar-benar talak cerai? Oh ya cerai, nggak ada lagi tujuannya. Ya kalau saya suruh pulang kamu, ya berarti saya nggak mau lagi sama kamu. Saya udah muak, saya sudah. Oh berarti jatuh talak satu. Nah, itu kan untuk menyampaikan hukum, dia harus cerita dulu kronologisnya. Kedua, untuk mencegah kezaliman lebih besar, kita boleh kemudian menyampaikan aib. Contoh Mas Rifki, saya kemudian berbisnis sama antum. Lalu kemudian saya berlaku curang. Astagfirullah. Lalu kemudian saya membawa kabur daripada investasi yang sudah dititipkan kepada saya. Kabur. Lalu kemudian setelah lama nggak ketemu, saya pengen mencari mangsa baru. Sebut saja namanya Muhammad. Lah, Muhammad ini adalah kawannya antum Mas Yuti. Lalu kemudian Mas Yuti sampaikan kepada Muhammad, antum mau bisnis sama Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad itu 3 tahun yang lalu berbisnis sama anak. Berbisnis sama saya. Tapi dia berlaku zalim. Dia bawa kabur 50 juta. Awalnya mau bikin investasi coffee shop. Ternyata dia malah kabur. Coffee shopnya nggak jadi. Apa-apanya nggak beres. Nggak ada apa sama sekali. Lah antum mau bisnis sama dia. Antum pikir-pikir lagi. Antum pertimbangkan lagi. Dia aja belum balikin uangnya sama saya. Nah, ini kan ngebuka aibnya orang lain. Tetapi hal ini demi mencegah kezalimannya. Jangan sampai ada mangsa-mangsa baru yang dia zalimin. Sampai ada, nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita diperbolehkan membuka aib diri kita atau keluarga kita. Kalau kemudian dengan hal tersebut meringankan beban atau kita mendapatkan solusi. Misalnya kita pengen datang ke psikolog. Kenapa istri saya Pak Ustadz? Teriak-teriak mulu. Kalau ada apa-apa teriak, ada apa-apa teriak. Kalau marah teriak. Tanya ke psikolog, apa ya? Oh, mungkin ada traumatik tertentu. Nah, untuk dapat solusinya, semuanya udah diceritain dulu. Memang asalnya gimana? Apa penyebab tidak teriak? Apa pertengkarannya? Akhirnya ketemu, oh berarti ini dia ada trauma dengan orang tua. Ketika menyebutkan masalah keluarga, dia berteriak-berteriak. Nah, itu. Atau yang keempat, kita boleh membuka, menyebut aib seorang kalau memang dengan penyebutan itu adalah tanda pengenalnya. Kalau nggak disebut aibnya, kita nggak tahu. Contohnya, Mas kenal nggak yang namanya Pak Fulan? Yang mana ya? Itu loh Pak, yang saya nggak tahu namanya, tapi yang jalannya pincang itu loh Pak. Nah itu boleh nyebut itu, karena kita nggak tahu kecuali dengan nyebut aib itu. Sebab kita nggak tahu namanya. Yang mana ya Mas? Itu loh Pak, yang mohon maaf ya Pak, yang matanya buta itu loh Pak, nggak bisa ngeliat yang pakai tongkat. Nah, itu kita tidak sedang merendahkan dia, tapi memberikan pengenal. Oh, dia tandanya. Kira-kira seperti itu Mas Suyuti. Jadi menyebutkan amal soleh kita kepada istri, boleh terutama pada konteks materi. Yang kedua, menyebutkan aib kepada istri ataupun kepada orang lain, membuka aib selama masih masuk dalam tatanan darurat. Kalau nggak darurat, nggak boleh. Seperti pengen tahu bagaimana fatwa hukum dalam agama Islam, pengen cari solusi, mencegah kezaliman, atau memang dengan aib itulah kita bisa mengenalnya. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah.
masih ada satu lagi di chat Ustadz ini. Baik, baik. Tadi Ustadz menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu dibandingkan dengan ibadah sendirian ya. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Halden, apakah mendengarkan kajian lewat YouTube tapi rekamannya bukan live, itu juga sama dengan duduk dalam majelis ilmu yang secara langsung face to face, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lihat, perhatikan kalau kita kemudian ada di majelis Facebookiyah, Instagramiyah, atau al-YouTubiyah. Bedakan, Pak. Menjadi sempurna di dalam kemudian kita duduk di majelis al-YouTube. Ini menjadi pahala tetap manakala kita benar-benar mengambil ilmunya secara kafah. Apa itu secara kafah? Silahkan cari informasi dari Ustadz siapapun. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syekh Ali Jabir Almarhum, Syekh siapapun. Kemudian kita mencari ilmu dari sana, tetapi kita harus tahu batasannya. Tidak boleh berhujjah, tidak boleh menjadikan YouTube sebagai dalil kita di dalam ibadah. Nggak boleh. Nggak boleh. Sebab kenapa? Bisa jadi informasinya antum nontonnya nggak sempurna. Gitu. Satu. Yang kedua, bisa jadi yang disampaikan oleh Ustadz itu adalah perbedaan ulama yang saat itu disampaikan karena kondisi jamaahnya yang berbeda dengan pada umumnya. Contoh saya ngasih tahu. Di dalam sebuah video, dipotong video saya tentang yang tadinya 1 jam dipotong jadi 5 menit. Lalu kemudian saya katakan kafir. Orang-orang yang kemudian dia tidak melaksanakan sholat. Orang-orang yang kemudian, oh jadi kalau nggak sholat kafir. Jadi kalau nggak, oh ini tidak lengkap dari penjelasan. Sebenarnya saya sedang menjelaskan beberapa pembagian makna kafir. Ada orang kafir akidah, ada orang kafir ni'mah. Ada orang yang dihukumi kafir keluar dari agama, ada orang yang cuma kufur ni'mah. Nah, bagian ini dia nggak tonton. Dia langsung nonton kafir. Padahal saya sedang menjelaskan, ini dia dapat nikmat tapi dia nggak sholat. Ini dapat nikmat tapi dia nggak ibadah. Oh, ini masuk kategorinya nanti kufur nikmat. Oh, makanya jangan berhujjah dengan YouTube, dengan Instagram, dengan ini. La yastadillu, tidak boleh mengambil dalil atau kemudian bil hujjati dengan hujjah illa bitalaqi, kecuali kita berinteraksi langsung sama ustadznya. Caranya baik itu live, Google Meet atau Zoom, atau kita telepon atau Instagram lah dan segala macamnya, sehingga kemudian oh iya, baik, oke, kata Ustadz Ahmad, ini hukumnya haram, sholatnya tidak sah. Apa sebabnya? Karena auratnya terbuka. Apa dalilnya? La yasihus sholat bikashfil aurah. Nggak sah sholatnya seseorang kalau terbuka auratnya. Lah itu boleh dijadikan hujjah. Jadi itu patokannya, batasannya. Bahasa lain, YouTube, Instagram, Facebook, video ceramah itu untuk informasi saja. Gitu ya. Dengerin YouTube saya 15 menit, lalu kemudian nanti datengin Ustadz yang ada di Norwegia. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya kemarin dengar dari Ustadz YouTube, namanya Ustadz Ahmad, beliau mengasuh pondok pesantren ini. Lalu katanya kalau sholat, terbuka auratnya, nggak sah Ustadz. Nanti dia akan kemudian menjadi, oh benar Kang Suyuti, bahwa orang kalau sholat, jangan sampai nanti terbuka bagian pantatnya, karena itu bagian aurat. Baiknya ditutupi, kalau nggak ada, pakai sarung lah. Kalau nggak ada juga, pakai rompi yang menutupi sampai ke bagian bawahnya. Oh, iya. Barulah itu. Nah, tapi Ustadz, apakah disebut juga dengan majelis ilmu? Iya. Semua yang kita dapat informasi, semua yang kita dapat di dalamnya kebaikan, disebut dengan majelis ilmu selama adabnya kita ikuti. Maksudnya gimana Ustadz? Duduknya benar, dalam keadaan pakaiannya yang pantas, nggak kemudian kita dengerin majelis ilmu tapi kitanya lagi ada di toilet, lagi BAB, lah itu nggak pantas, itu adabnya kurang. Selama adabnya bagus, kita masuk dalam majelis ilmu. Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah clear. Insya Allah.
termasuk juga belajar agama dari buku berarti ya, Ustaz ya? Itu tidak bisa dijadikan Betul. hujah. Tidak bisa sampai mendatangi dengan gurunya gitu. Ya, sip. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, ada lagi susulan Ustaz. Maaf Ustaz, Ustaz masih punya berapa menit? 10? Kalau 9? diizinkan kita selesaikan sampai setengah 3, kalau dari sini sampai setengah 6, berarti 9 menit lagi. Insya Allah ya. Mari. Ini ada lagi, Ustadz Afwan mau nanya penting, ya penting ini Ustadz katanya. Baik. Apakah seorang istri boleh minta cerai kepada suaminya saat suami melakukan kesalahan berulang-ulang, tapi selalu berjanji tidak mengulang, tapi masih juga mengulangnya? Berdosakah istri menghukum suami dengan meminimumkan komunikasi dengan suami? Jazakallah khair. Baik, bismillah. Ada beberapa hal yang boleh kemudian seorang istri menggugat suami untuk minta cerai. Misalnya, apabila suami itu melakukan dosa besar dan berulang. Contoh, apa dosa besar yang dilakukan oleh suami? Yaitu minum main judi atau minum khamar. Kita udah sampaikan, Kang, ini dosa besar, Kang. Iya, saya tahu. Besok berulang lagi, maka kalau dia melakukan kesalahan dosa besar, maka boleh kemudian dia menggugat. Apa sebabnya? Dia melalaikan daripada amanah yang sudah Allah sebutkan. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Tetapi kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang bisa ditolerir dan menjadi bagian dakwah. Contoh, punya suami masih sholatnya bolong-bolong. Subuh kadang sholat, zuhur enggak, asar enggak. Kita enggak boleh menggugat cerai. Kenapa? Itu lahan dakwahnya kita sebagai istri atau lahan dakwahnya suami terhadap istri. Kita udah bangun subuh, kita udah bangun istri, mah bangun mah, bangun. Kita udah nyipratin air, enggak bangun juga. Kita udah bangunin dia, enggak bangun juga. Kita sudah bisikin di telinganya dengan kalimat la ilaha illallah, masih enggak bangun juga. Udah kita talkin, enggak bangun juga dia. Nah, maka dalam kondisi itu sabar. Kenapa? Sebab karena ini lahan dakwah kita. Terus sabar, terus sabar. Kalau memang tapi kalau seandainya kemudian ngelakuin hal yang buruk, astagfirullah, kita temui ternyata dia melakukan zina dengan laki-laki lain, sudah, kita diizinkan untuk kemudian menggugat, kita diizinkan untuk kemudian ada demikian. Itu satu. Yang kedua, Pak Ustadz, bolehkah kemudian kita diem-dieman terhadap suami, lalu kemudian kita kemudian menjadi adu punggung, nggak tegur sapa? Boleh, tapi ada batasannya. Kalau sesama saudara muslim, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Kadang-kadang suka berselisih dengan tetangga, suka kawan, suka berlebihan cara berkelakar, bercandanya. Oke, batasnya cuma 3 hari. Oke, tapi kalau suami istri batasnya bukan 3 hari. Batasnya sampai waktu sholat. Jadi kalau berselisih ba'dal isya, batasnya sampai subuh. Ya kalau berselisih ba'dal maghrib, ya sampai isya. Makanya kalau mau ribut, lihat-lihat. Kalau habis maghrib terlalu pendek. Jadi baikannya susah. Jadi Ustadz yang benar. Iya bukan. Maksud saya adalah jangan sampai marahnya kita, nggak tegur sapanya, melewati waktu sholat. Berarti kalau kemudian kita sudah datang waktu subuh, lah kita bilang, Mas, saya minta maaf. Kita yang suami bilang, saya juga minta maaf. Sudah, baikan lagi. Syukur-syukur, nggak perlu butuh waktu yang lama. Tetapi berdiam, kemudian mendiamkan. Kalau berdiam karena ingin menghindar dari masalah. Lalu kemudian nggak mau masalah ini makin besar, jadi diam. Tapi kalau mendiamkan karena marah, karena kesel, gue diemin aja dah. Lagian dikasih taunya susah. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Kalau suami berdiam supaya itu istri terus cerewet banget, nggak apa-apa, bagus malah. Karena caranya mendiam, caranya mengatasi istri yang cerewet adalah diam. Kedua, diam. Ketiga, diam. Nggak ada lagi yang lain. Kita udah pernah dengar cerita Kak Suyuti, bagaimana seorang wanita yang kemudian sangat cerewet sekali,
Lalu kemudian suaminya dia, besoknya dia bawa untuk beli emas, beli berlian. Seneng banget dia. Sampai ketemu ke sumur yang sudah agak tua, dilihat, coba lihat ke dalam. Lalu kemudian dijoroki istrinya. Lalu kemudian jatuh ke sana. Wah, dia senang sekali karena kemudian istrinya yang cerewet sudah nggak ada lagi bareng sama dia. Tapi ketika dia lagi duduk-duduk santai samping sumur, tiba-tiba datang jin, iblis. Lalu kemudian keluar, dia marah-marah. Kenapa kemudian marah-marah? Saya kesel. Apa sebab? 200 tahun saya nunggu kemudian sumur ini. Ada ibu-ibu tua yang kemudian cerewet aja di sana. Jadi sampai iblis sama jin nggak kuat sama perempuan. Lah ini hanya cerita saja, hanya fiksi saja. Artinya bahwa kemudian mendiamkan kita punya suami ada batasannya. Batasannya sampai sholat. Kalau udah datang waktu sholat, udah bareng lagi. Mas, minta maaf. Mas, minta maaf. Kita minta maaf. Lalu kemudian kita jadi suami, kita juga harus memaafkan. Apalagi kalau bisa kita suami yang minta maaf lah. Apa sebabnya? Kita ini pemimpin. Pemimpin. Ar-rijalu qawwam. Qawwam itu penanggung jawab. Nggak akan pernah, Pak, kita bisa menyentuh kaki kita ke surga kalau istri kita juga nggak ke surga. Nggak bisa. Justru sebaliknya, kalau istri kita ke surga, kita di neraka, kita bisa ditarik sama istri. Jadi peluang kita mau masuk surga itu ada di anak sama istri kita. Jadi senangi mereka. Sehingga kemudian mudah buat lihat hadis Nabi. Kalau seorang suami ridho terhadap istrinya, lalu kemudian Allah bukakan semua pintu surga, dia bebas milih dari pintu yang mana aja. Sementara hadis buat suami, sesungguhnya seseorang laki-laki yang sudah punya istri dan punya anak, nggak akan pernah melangkah ke surga kalau anak dan istrinya nyangkut di neraka. Lihat surat Az-Zumar. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Nggak ada ceritanya orang masuk neraka sendirian, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang masuk surga sendirian, nggak ada. Nggak akan pernah, Pak, suami masuk surga sendirian. Nggak pernah. Begitu juga istri nggak akan pernah masuk surga sendirian. Jadi kalau seandainya istri dan anak masuk neraka, dia akan panggil bapaknya. Ini malaikat. Kenapa? Innahu yusolli wa lam yu'allimuni shalah. Dia sholat, nggak pernah ngajarin saya sholat. Dia ngaji, nggak pernah nyuruh saya ngaji. Oh, ditarik bareng. Nah, jadi boleh mendiamkan sesama saudara, batasnya 3 hari. Boleh berdiam dengan istri atau suami, batasnya sampai datang waktu sholat setelahnya. Setelah itu berdamai. Kira-kira seperti itu. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk ya ini terakhir, menurut terakhir insya Allah karena kurang 2 menit lagi waktu dari Ustaz. Sepertinya mengkonfirmasi apa yang disampaikan Ustaz yang terakhir. Jadi tadi disebutkan bahwa di dalam alam kubur akan diperlihatkan anak-anak kita yang masih tertinggal, yang masih hidup. Kalau mereka melakukan perbuatan maksiat, maka kita juga akan merasakan itu di dalam alam kubur. Nah, ini pertanyaan adalah, apakah itu juga berlaku bagi orang soleh? Jadi orang yang dalam kubur ini sebenarnya soleh juga. Tadi secara sepintas sepertinya sudah dijawab iya oleh Ustaz, teman. Mungkin bisa dipastikan lagi Ustaz. Baik. Nanti Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang akan meminta keterangan dengan sejelas-jelasnya. Kang Suyuti, seorang orang tua akan terbebas dari anaknya meskipun anaknya sudah melakukan maksiat apabila dia tidak pernah keluar dari dirinya dan lisannya kalimat putus asa dalam mendidik anak. Jadi nggak pernah berhenti. Ayo nak sholat, masih nggak mau sholat. Ayo nak kemudian ngaji, masih nggak mau ngaji. Sudah besar lagi kita ingin, ayo nak sholat, apaan sih mah? Ayo ngaji nak, apaan sih mah? Terus. Sampai kita wafat, kita nggak pernah berhenti, nggak pernah kita keluar dari kalimat, terserah kamu nak. Mau sholat ya urusan kamu, nggak sholat urusan kamu. Hati-hati Pak, nggak boleh keluar kalimat terserah dari orang tua buat anak. Terserah kamu lah nak lah. Mau kamu ngaji kayak nggak ngaji nak. Urusan dunia terserah boleh. Terserah nak, mau jadi dokter boleh, jadi arsitek boleh, jadi engineering boleh, jadi apa boleh. Jadi kalau terserah urusan duniawi boleh. Tapi urusan kewajiban sama Allah terserah kamu mau subuh apa enggak bisa Pak. Tetap Bapak harus bangunin subuh. Nah, bangun. Ternyata dia marah. Ya sudah, sabar. Besok coba lagi. Nah, bangun subuh udah kemah. Besok coba lagi. Sampai kapan Ustaz? Hatta yatafaraqar ruhu wal jasad. Sampai Allah pisahkan ruh dengan jasad.
Meninggallah orang ini, diambil rohnya. Nyampe di alam kubur, anaknya makin jadi narkoba, anaknya makin jadi minum khamar. Tapi ibunya sudah terpisah ruh dengan jasadnya, dengan terus-menerus nggak pernah berhenti, kemudian mengingatkan anaknya, dia terbebas. Kalau ini yang dimaksud orang soleh, yang sejenis ini, maka dia nggak dapat siksa karena dampak anaknya. Tapi kalau solehnya sendirian, berdampak. Kalau misalkan saya baik sekali sholatnya, tahajudnya, tapi subuh saya bangun nggak bangun terserah. Yang penting gue udah bener di hadapan Allah. Nggak bisa kayak gitu. Kalau itu sama orang lain pantes, tapi kalau itu sama anak kita nggak boleh. Tetap aja Pak kita bangunin. Pak Ustadz, saya udah putus asa deh sama anak kita. Ya jangan. Dulu kan waktu bikin nggak pernah putus asa. Bikin lagi, produksi lagi, coba lagi, sampai Allah berikan karunia itu semuanya. Jadi nggak boleh ada keluar, saya putus asa banget. Jangan, jangan. Jangan. Nggak bisa coba ini, coba lagi. Nggak bisa coba ini, coba lagi. Kita bilang lagi sama istri, gimana ya Bun, baiknya. Kita coba datang ke Ustadz deh konsultasi. Baiknya gimana? Coba di sini, bawa anaknya ke pesantren. Coba sini, anaknya dibarengin sama anak saya kali-kali. Terus cari cara. Tapi ternyata tetap bandel terus sampai Allah wafatkan. Kita nggak bilang terserah atau saya putus asa, maka kita terbebas dari apa yang kemudian kita ucapkan. Apa yang udah kita ikhtiarkan. Berarti sudah maksimal ikhtiarnya. Tapi kalau soleh sendirian, oh dia bagus, nggak pernah, besok dihisab di hadapan Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir Ustaz. Terakhir insyaallah kita tutup pengajian utamanya, namun setelah ini bagi saudara yang lain tetap di tempat, ada pengumuman yang lain. Ustaz, boleh nggak kami mohon doa dari Ustaz untuk kebaikan kita semua, dan sambil itu Bapak Ibu yang lain mohon bisa diaktifkan kameranya. Tafadhol Ustaz. Baik, mari sama-sama kemudian kita angkat tangan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikan kumpul kami di hari ini adalah perkumpulan yang Kau berikan barakah. Jadikan perkumpulan kami adalah perkumpulan yang Kau berikan rahmat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajta. Ya Rabb, jangan biarkan kami berkumpul kecuali kesalahan-kesalahan kami Kau sudah berikan ampunan. Kesulitan-kesulitan kami Kau ganti dengan kemudahan. Jika ada di antara kami ya Rabb, saudara kami yang dalam keadaan sakit, berikan mereka kesembuhan dan kesabaran. Pun jika ada di antara kami yang masih terlilit hutang, berikan kemudahan jalan agar mereka bisa menyelesaikan tanggungannya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang hak, jalan yang baik, jalan yang benar, dan berikan kekuatan kepada kami agar bisa istiqomah di jalan tersebut. Allahumma innana na'malu ma na'lam fa'allimna ma lam na'lam. Ya Rabb, kami hanya mampu mengerjakan apa yang kami faham, maka ajarkan apa-apa yang kami belum faham. Ya Rabb, kami hanya mampu melakukan apa yang kami tahu, ajarkan kepada kami apa-apa yang kami belum tahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan makbula. Ya Rabb, anugerahi kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu ini bisa membangun amal-amal soleh kami, dan terimalah semua amal-amal soleh kami. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Rabb, jadikan penghujung kehidupan kami termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Ya Rabb, ij'alna min akhiri kalamina biqauli la ilaha illallah. Ya Rabb, jadikan akhir penghujung daripada kehidupan kami, penghujung ucapan dalam hidup kami adalah kalimat yang keluar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahi kami, anugerahi pendamping kami, anak turunan kami, mereka-mereka yang menyejukkan dan menenteramkan hati kami. Sejuk dan tentram hati kami, ya Allah, jika melihat anak-anak kami, keluarga kami mudah melaksanakan kewajiban sholatnya. Senang dan tentram hati kami, ya Allah, kalau melihat keluarga kami, anak turunan kami fasih di dalam membaca Al-Qur'annya.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih karena kalian masih melanjutkan kegiatan selanjutnya. Saya pamit. Terima kasih sudah tersambung jauh ke Norwegia. Mudah-mudahan kalau ke sana saya bisa mampir. Iya. Mudah-mudahan bisa bersua secara langsung. Terima kasih. Insyaallah, insyaallah. Amin, amin. Allah. Sehat-sehat terus di sana. Barokah dengan usaha kalian, pekerjaan kalian. Barokah dengan kehidupan kalian di sana. Insya Allah akan bersua di lain kesempatan. Terima kasih. Saya pamit. Mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.